Halo Sobat Anime, kali ini Mimin bakal nyeritain alur manhwa dengan tipe isekai dan kultivasi yang berjudul Beyond Myriad People atau di atas banyak orang, atau bisa juga diartikan lebih hebat dari semua orang. Ya pokoknya terserah. Manhwa ini adalah komik Cina yang dibesut oleh Boyi Animation. Manhwa ini bergenre action, fantasy, harem, martial arts, romance, dan shonen. Sebenarnya dari judulnya aja kalian udah bisa tahu tuh kalau MC kita ini udah OP banget. Tapi sayangnya dia sama sekali enggak tahu. Daripada penasaran, yuk kita lanjut aja. Manhwa ini mengambil latar di sebuah benua yang bernama benua Xianjing. Maksudnya Xianjinang ya. Di mana tempat ini merupakan tempat berkembangnya suatu kepercayaan dan kekuatan besar yang dimiliki oleh seseorang atau seorang abadi yang gemar melakukan terobosan untuk mencapai keabadian atau kultivasi. Oke guys, sebelum lanjut nih ya, Mimin mau nyamain persepsi dulu nih sama kalian biar pada paham sama inti ceritanya. Jadi, di manhwa ini, orang-orang di dalamnya itu berlatih untuk mencapai apa yang dinamakan kultivasi. Jadi, kultivasi itu sederhananya adalah suatu keadaan yang membuat seseorang itu menjadi abadi dan kuat secara mental maupun fisik, dan bahkan setara atau sebanding dengan dewa. Jadi, intinya manusia-manusia di sini itu pengen hidup menjadi penguasa tertinggi dunia. Nah, dalam mencapai kultivasi, terdapat beberapa tingkatan yang harus dilalui oleh para manusia di sini. Mulai dari wuxie atau bela diri praktisi, sampai tingkatan yang paling tinggi yaitu wudi atau bela diri tertinggi. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Pause bila perlu. Nah, yang tadi Mimin maksudin terobosan waktu di awal cerita itu adalah beralih dari satu tingkat ke tingkat lainnya yang lebih tinggi. Jadi misalnya ya, awalnya itu di bela diri praktisi, kemudian naik level terus menerus hingga pada akhirnya naik ke level yang namanya wudi atau bela diri tertinggi. Orang-orang yang naik level ini disebut sebagai seorang kultivator atau pembudidaya kalau di bahasa Indonesiain. Nah, gimana nih? Udah pada paham kan? Kalau udah paham ya yuk kita lanjutin. Para kultivator yang telah melakukan terobosan akan memancarkan cahaya yang sangat-sangat menyilaukan ke atas langit. Hal ini memberi tanda kepada orang-orang kota kalau mereka itu sudah berhasil mencapai level selanjutnya nih. Salah satu orang kota Jiangping alias kota kecil nampak sangat iri dengan para kultivator yang telah melakukan penerobosan. Ialah MC kita yaitu Yi Feng, seorang pelintas atau pendatang dari dunia lain. Nah, kalian ngerti kan kalau artinya pendatang itu gimana? Diceritakan, 5 tahun yang lalu, si Yi Feng ini main game simulasi kultivasi abadi selama kurang lebih 90 jam tanpa henti. Dan pada akhirnya dia mencapai singkatan pencapaian travel cell di dunia asalnya. Dan tentu saja, hal ini membuat dia koid mendadak. Ya gimana enggak? 90 jam tanpa henti itu artinya kan nggak makan selama 90 jam kan? Ya wajar aja lah mati ya. Nah, ketika ia mati mendadak, tiba-tiba ia masuk ke dunia kultivitas abadi beneran alias isekai ini guys ya. Ini dunia kultivasi abadi. Ini seperti mimpi keren. Ungkap Yi Feng yang kesenangan karena berhasil masuk ke dunia kultivitas abadi. Di sisi lain, ia juga kebingungan. Namun, tiba-tiba seseorang memeluknya dengan sangat erat. Orang yang memeluk Yi Feng ini adalah seorang penyelamat yang dicari oleh para pelintas. Jadi Yi Feng ini udah menjadi seorang pelintas. Dia melintasi satu dunia ke dunia lainnya. Makanya disebut sebagai pelintas. Orang itu pun memberikan kemampuan dasar kepada Yi Feng ini untuk bertahan dalam dunia kultivitas abadi ini. Yi Feng sangat bersemangat karena akhirnya ia punya kesempatan untuk memenuhi gairah hidupnya selama ini dan menjadi seorang kultivator abadi. Akan tetapi, harapannya pupus karena ia tak akan pernah menjadi seorang kultivator yang ia dambakan selama ini. Kenapa? Karena ia tidak memiliki akar spiritual.
For your information aja nih guys ya, akar spiritual itu merupakan syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang kultivator. Dan ia tidak memilikinya, artinya dia gagal di awal permainan. Yifeng pun merasa stres karena tidak memiliki akar spiritual. Bahkan ia terus mencoba untuk memeriksanya di setiap toko yang ia temui. Sampai akhirnya ia merasa bahwa semua hal yang ia impikan itu sama sekali tidak berarti hingga saat ini, alias menyerah. Dan ia pun menjadi seorang pedagang alias bukan siapa-siapa nih guys. Lah katanya OP parah, kok malah jadi pedagang aja sih? Ya simak aja ya, nanti juga kalian tahu. Tiba-tiba datang dua orang kultivator ke tokonya, seorang wanita cantik dan bocil. Yifeng pun bersiap untuk berjualan karena bocil tadi udah kepingin beli bukunya si Yifeng tuh. Wanita bocil itu bernama Luoli. Setelah mendapatkan buku itu, mereka hanya membayar Yifeng dengan sedikit uang. Oleh karenanya, ia pun sangat marah dan mengusir mereka berdua pergi. Wanita kultivator itu pun membuka dan membaca buku itu setelah diusir oleh si Yifeng. Tiba-tiba, wanita itu mendapatkan cara instan untuk melakukan penerobosan ke bela diri master yang setelah sekian lama ia lakukan akan tetapi ia tidak pernah berhasil. Jadi sedikit fakta aja ini guys ya. Terobosan itu dapat diraih lewat latihan keras ataupun lewat membaca buku yang diisi kekuatan bela diri. Nah ini nih salah satu contohnya. Ketika mereka ini naik level, mereka bakalan jadi semakin kuat dan semakin tangguh nih. Makanya setiap manusia yang ada di sini, setiap kultivator yang ada di sini itu pengen cepet-cepet untuk melakukan penerobosan. Wanita itu pun segera menemui masternya dan menginformasikan tentang Yifeng yang dipandangnya berada di level paling tinggi. Di tempat lain, di puncak gerbang kastil, nampak orang ini alias Lu Wingsan yang berusaha untuk membunuh monster iblis yang ada di sana. Tiba-tiba, datanglah orang ini, alias Ning Xuanwu, yaitu leluhur sekte Xuanwu yang telah berhasil menerobos bela diri raja. Ia ingin merebut wilayah itu untuk sektenya sendiri. Lu Wingsan yang lemah pun ketakutan dan tak bisa berbuat banyak. Ning Xuanwu pun menantangnya dalam sebuah duel habis-habisan yang akan dilakukan 3 hari setelah hari ini. Ia frustasi karena merasa dirinya itu bakalan segera dikalahkan dan dibasmi oleh musuhnya. Tiba-tiba, gadis yang membeli buku Yifeng itu datang. Ia adalah Lan Sui, murid terbaik sekte ini. Lan Sui pun menceritakan tentang buku Yifeng yang membuatnya mencapai penerobosan. Lu Wingsan alias si master pun membuka dan membaca buku itu. Sampai akhirnya ia mengalami penerobosan ke level cukup tinggi yakni bela diri raja. Setara dengan musuhnya. Lu Wingsan pun memuji Yifeng dan mengajak Lan Sui untuk segera menemuinya. Nah, di sini nampak Lan Sui itu agak takut-takut gitu nih guys. Gara-gara sebelumnya dia kan sempat ngejek si Yifeng ini. Dia nggak tahu kalau ternyata Yifeng ini yang ia pandang hanya seorang rakyat jelata ini sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Ia takut si Yifeng ini bakalan ngehancurin kastel ini gara-gara dia yang tadi ngehina si Yifeng. Dan ketika itu juga, di sisi lain nampak Yifeng yang menatap dengan tajam dan seakan-akan matanya itu memiliki amarah berapi-api untuk balas dendam. Ia pun bangkit dari alasnya dan pada akhirnya, boom, menguasai daging. Hah? Jadi Mimin udah sampein di awal nih guys ya, kalau MC kita ini sebenarnya OP parah. Tapi sayangnya dia sendiri pun nggak tahu kalau dirinya itu OP. Atau gini ya guys ya, sebenarnya menurut sinopsisnya, dia itu adalah orang yang paling hebat sekaligus orang yang paling lemah. Nah sebenarnya Mimin juga penasaran nih gimana. Jadi kita tonton lanjutin aja ya. Ketika Yifeng sedang memasak daging, nampak iblis serigala yang kekuatannya udah di-nerf parah ingin menyerangnya. Jadi katanya iblis ini itu adalah pangeran di dunianya dan kuat banget dulunya. Cuma sayang sekarang udah di-nerf ya. Si serigala ini ketika melihat Yifeng yang sedang memasak, ia berusaha untuk membunuh si Yifeng. Akan tetapi ketika ia menikamnya dari belakang, si Yifeng ini malah tersadar dan langsung memegang si iblis yang percaya diri ini nih guys. Padahal nih guys ya, si iblis ini udah pede banget loh bisa ngebunuh si Yifeng.
Tapi sayangnya, sama sekali nggak bisa dan bahkan si Yipeng ini sama sekali nggak terpengaruh, guys. Hal ini sontak membuat si iblis ini kebingungan dan gemetar ketakutan. Dia nggak tahu dia berhadapan dengan siapa nih, guys. Nah, waktu itu juga masakannya si Yipeng ini pada jatuh ke tanah tuh. Nah, dia pun sangat marah sama iblis ini dan rencananya dia ingin masak iblis ini langsung. Berencana aja. Nah, setidaknya kita udah dapat 2 kesimpulan nih, guys. Pertama, si Yipeng ini bisa nulis buku alias transfer bela diri yang bisa bikin yang baca itu sampai melakukan terobosan. Kedua, si Yipeng ini bisa menetralisir serangan yang diberikan oleh orang lain. Nah, jadi makin penasaran kan? Kehebatannya si Yipeng ini kayak gimana? Yuk kita lanjut aja ya. Ketika si Yipeng masih masak-masak nih sambil ngikat iblis serigala yang dia tangkap, datang seorang anak kecil berambut hijau. Orang ini bernama Song King yang baru datang dari gerbang King Sang, entahlah buat apa. Nah guys, Mimin mau nanya dulu nih sama kalian. Menurut kalian, orang ini cewek apa cowok? Buruan komen di bawah ya. Si Yipeng pun menyadari kedatangan Song King. Aroma masakan si Yipeng ini membuat pikiran mencuri si Song King jadi bangkit nih guys. Dagingnya pun dimakan habis oleh si Song King. Kasian juga ya si Yipeng. Pertama dagingnya jatuh gara-gara si iblis serigala alias anjing imut. Kedua malah dicuri nih sama si anak nakal. Ya sabar ya Yipeng. Song King ini intinya nggak punya tempat dan tujuan hidup nih guys. Si Yipeng pun merekrut orang ini untuk menjadi anggotanya di dojo miliknya. Kau tak memiliki tujuan. Aku juga kekurangan orang. Ikuti aku. Ambil ini. Ini kunci ke aula bela diri. Aku akan membeli beberapa bumbu. Kau kembali dahulu ke aula bela diri dan jaga rumah ya, kata Yipeng sambil berlari ke arah kota. Meskipun terlihat baik nih guys ya, sebenarnya ini lebih mirip ke pemaksaan sih guys ya. Kan si Song King ini sama sekali belum bilang setuju. Tapi ya udahlah ya, kita maklumin aja si MC kita. Setengah jam kemudian, Master Lu dan Lan Sui datang ke dojo milik Yipeng. Si Master Lu merasakan aura yang sangat kuat datang dari lukisan yang ada di dalam dojo. Song pun menyapa mereka. Apa kalian seorang tamu? Tanya Song. Maaf, kami dari sekte King San, jawab Master Lu. Tiba-tiba, Song pun ketakutan karena sebelumnya ia sempat nerobos gerbang King San. Ia mengira orang-orang ini datang buat nangkep dia. Tiba-tiba juga, Master Lu dan Lan Sui pun sama terkejutnya. Mereka mengira kalau Song King ini merupakan ujian yang diberikan kepada mereka dan harus dilewati. Ketika melihat Song King yang membawa kemoceng, mereka pun berinisiatif untuk membersihkan seluruh halaman dojo sampai sebersih mungkin nih guys. Gila kan ya, semua pada salah paham begini. Mimin juga mau ikutan salah paham ah. Malam pun tiba. Yipeng pun tiba di dojo dan langsung memasak. Ia merasa lega karena Lan Sui datang untuk membayar buku yang sebelumnya ia bawa pergi. Lan Sui pun berbicara dengan masternya. Master, dia adalah bosnya. Apa kau melihat sesuatu? Aku tak dapat melihat melalui dasar budidaya. Kekuatan orang ini tak terduga, jawab Master Lu. Mereka pun terkejut melihat serigala yang diikat oleh Yipeng karena itu merupakan monster langka yang jarang ditemui dan mengira kalau Yipeng ini akan memakan iblis itu. Emang sih tujuan awalnya kayak gitu. Iblis serigala itu pun melepaskan diri dari ikatannya. Akan tetapi, iblis itu lantang menyembah-nyembah Yipeng untuk segera mengampuninya dan tidak memakannya. Pada akhirnya, karena iblis ini mirip dengan peliharaannya yang dulu, ia pun akan menjadikannya peliharaannya saja dan tidak membunuhnya ataupun memakannya. Master Lu yang melihat itu sangat terkejut dan sangat respect kepada tindakan si Yipeng sampai menangis-nangis nih guys. Dengan inisiatifnya, Lan Sui pun memohon meminjam senjata keramat yang dimiliki oleh Yipeng, yaitu sebuah pisau dapur usang nih.
Master Lu pun langsung mengkoidin muridnya Lan Sui ke tanah. Yes, gila udah kayak Smackdown aja ya. Yifeng juga sama terkejutnya melihat itu. Tapi akhirnya Yifeng pun berkata, "Jika kau ingin meminjam ini, ambil saja. Ini bukanlah hal yang berharga." "Ada apa? Ambillah. Aku bisa membuat 2 atau 3 pisau dapur dalam sehari," kata Yifeng. Mereka berdua pun nampak sangat senang atas kemurahan hati Yifeng. Dalam hati, Yifeng juga berkata, "Mereka terlalu menyedihkan, sangat miskin sampai tak mampu memiliki pisau dapur." Gila. Nah, iya ya. Sebenarnya Yifeng nggak tahu kalau dirinya itu bisa membuat senjata dengan kemampuan bela diri yang sangat tinggi nih. Alias benar-benar nggak sadar. Jadi bukan munafik ya guys ya. Di sekte Kuan-Wu, musuhnya sekte King San, nampak Nei Xuanwu yang meminta pesan khusus dari gerbang King San. Nampak seseorang berpenutup kepala tengah membawakan kabar tentang sekte King San yang mana Master Lu itu sudah memasuki alam Martial King. Selain itu, ia juga menginformasikan tentang Master Lu yang telah mendapatkan pusaka super dari seseorang. Diceritakan juga nih guys ya, waktu itu si Master Lu test drive pusaka super itu. Ternyata kekuatannya itu bisa sampai membelah batu raksasa yang sebelumnya benar-benar kuat banget nih guys. Bahkan itu cuma disentuh aja loh guys ya. Gak kebayangkan gimana kuatnya kalau beneran full power itu dipakainya. Di waktu kejadian, semua murid Master Lu itu dipanggil untuk menyaksikan ini. Dan semua pun terkesan dan seakan-akan tidak percaya dengan semua ini. Nah, salah satu muridnya yang kebetulan nonton juga adalah informan untuk musuhnya sendiri, yakni Sekte Kuan-Wu. Ternyata nih orang pengkhianat ya. Mungkin karena dia pesimis kalau Sekte King San itu bisa menang kali ya. Kejadian tersebut pun dilaporkan oleh si pengkhianat ini. Min nggak tahu namanya ya. Ia pun punya teori, kalau si King San ini nggak bakal punya bakat untuk melakukan ini. Dan senjata sihir yang ia miliki itu pasti dimiliki dan disuplai oleh orang lain. Ya emang benar sih ya, semua ini kan karena si Yifeng. Mendengar itu semua, tetua Xuanwu pun memanggil bawahannya Linger, wanita seksi ini untuk menemaninya. Kira-kira menemani ngapain ya? Ternyata mereka pergi ke makam pedang yang dijaga oleh beberapa orang. Ketika hendak membuka makam pedang itu, tiba-tiba muncul kekuatan besar yang dengan segera membunuh makhluk hidup di sekitarnya. Ternyata di tempat ini memang ada senjata keramat yang disegel oleh sekte ini sedari dulu. Mereka pun mengambilnya dan berencana menggunakan senjata itu untuk melenyapkan sekte King San di hari penentuan. Wah gila kan, emang ambisi pemimpin sekte ini udah gede banget ya. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Beberapa anggota sekte King San ke kota untuk mencari beberapa persediaan. Akan tetapi, seluruh kota menjadi kosong dan sepi. Mereka berasumsi bahwa semua orang pergi karena takut akan pertarungan yang dapat terjadi, dan pada akhirnya dapat melukai mereka. Akan tetapi nih guys ya, ini malah kocak banget sih ini. Orang-orang kota itu malah diajak si Yifeng untuk menaiki lembah dan menonton pertarungan antara kedua orang besar itu secara lebih dekat. Ia berencana untuk berbisnis dengan menyewakan teropong bagi setiap orang yang berniat untuk menyaksikannya secara langsung. Gila emang kan, ternyata MC kita ini sejak awal emang pebisnis banget nih guys ya. Kalian kalau mau jadi bisnismen itu kan, kalian bisa belajar sama si MC kita ini deh. Gratis lagi. Lanjut ya. Di sisi lain, kedua pihak yang akan bertempur sudah berada di lokasi untuk pertempuran habis-habisan. "Lu King San, aku tidak menyangka kau memiliki keberanian untuk hadir di medan perang," kata tetua Kuan-Wu. Hari ini siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum tentu," jawab Master Lu dengan gagah. Awalnya, kekuatan mereka itu seimbang nih guys. Akan tetapi kelama-lamaan, tiba-tiba pukulan telak mulai mengenai Master Lu dan melemparkannya jauh.
Ketika merasa terpojok, si Master Lu pun berniat untuk menggunakan senjata kuno yang diberikan oleh Yifeng. Akan tetapi nih guys ya, si tetua Kuan Wu yang sudah mengetahui hal ini pun lantas membuat Master Lu kehilangan momentum serangannya. Ditambah lagi, si tetua Kuan Wu ini mengeluarkan senjata pusaka keramatnya yang bernama Soul Eater Sword, yang merupakan senjata terkutuk dengan kekuatan level tinggi. Master Lu pun mengeluarkan senjata pusakanya yang berupa pisau dapur. Semua orang menertawainya dan menganggapnya gila karena menggunakan pisau dapur dalam pertarungan sengit ini. Nampak juga kalau Master Lu pun mulai merasa down karena merasa akan kalah. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan berkata, "Tetap bertahan! Bagaimana kau bisa menyerah begitu mudah?" Ia adalah Yifeng yang berada di atas gunung dan menyaksikan pertarungan itu. Ia merasa kalau pertarungan yang sebentar itu akan membuatnya rugi karena membuat banyak sekali teropong. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menyemangati nih guys ya. Tujuannya yaitu biar pertarungannya jadi lebih lama dan dia bisa dapat uang dan untung lebih banyak gara-gara pertarungan itu. Master Lu pun tahu kalau yang menyemangatinya itu adalah si Yifeng. Ia merasa sangat malu karena telah mengecewakan senjata yang dipercayakan untuknya. Dan dengan tekadnya yang kembali lagi, ia pun merasa dirinya tidak akan kalah. Tetua Kuan Wu pun menyerangnya lebih dahulu. Akan tetapi, Master Lu pun mengayunkan pisau dapur usangnya dan balik menyerang. Kekuatan Soul Eater Sword itu pun musnah, ditebas oleh kekuatan pisau dapur usang ini hanya dengan satu serangan. Semua terkejut melihat ini seakan tidak percaya nih guys ya. Serangan itu sangat kuat sampai-sampai bisa membelah daratan menjadi dua nih guys. Waduh, emang ya bagi kalian yang selalu judge a book by its cover, mending hilangin deh kebiasaan kayak gitu. Nantinya malah kalian yang kena bantunya sendiri kan. Sama kayak ini, siapa coba yang mikir kalau pisau dapur itu pun bisa ngalahin senjata legendaris lewat satu tebasan kan? Aduh, emang hebat nih si Yifeng sampai bisa buat yang beginian. Nah, itu tadi guys, alur manhwa Beyond Myriad People Part 1 atau Part 1. Gimana nih menurut kalian? Ceritanya bagus nggak? Ini sebenarnya manhwa ini emang lebih ke komedinya kali ya. OP tapi nggak tahu kalau dirinya OP. Manusia terkuat sekaligus terlemah. Aduh, emang unik banget nih ceritanya. Nah, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di alur manhwa Beyond Myriad People di part selanjutnya. Semoga betah.